Halo semuanya, selamat siang. Selamat menjalani aktivitas sesuai dengan pekerjaannya masing-masing ya, sesuai dengan profesinya. Dimanapun kalian berada, doaku kalian selalu diberikan kesehatan. Bu? Iya ya. Kalian selalu diberikan kesehatan lahir batin, lancar rezekinya, sukses. Intinya itu, saya aku doakan buat yang mukmin maupun yang non muslim. Tapi sebelumnya aku memohon maaf ya kepada teman-teman yang tugasnya sama seperti aku sekarang ini. Kalau barusan aku setengah penayangan ya nonton kalian, karena aku lagi ngalami ada benturan energi, terus aku juga ada keluhan pribadi. Terus di sini intinya aku ini bukan hanya sekedar ngeliput biasa, tetapi di sini harus menetralisir jalan juga. Jadi kalau ada makhluk astral yang lewat, pasti akan ngerasakan sesuatu. Ini enggak. Ini sekarang aku akan ini aja deh, liput tentang keadaan cuaca hari ini. Cuacanya panas panas sekali, tapi masih standar normal ya, 32 derajat celcius, kurang lebih segitulah ya. Intinya aku akan survei juga ya zona rawan perlintasan rel kereta api daerah sini. Sebentar aku cek dulu ya, karena di situ zona rawan kecelakaan, khususnya kebanyakan motor yang melintas ya. Coba kita cek yuk ke sana sebentar. Yuk teman, ayo. Jadi intinya aku tersambung kepada batinnya seseorang. Di sini aku tipe orang yang welcome terhadap pendapat. Silakan Anda datang ke rumah aku, ke tempat aku berada untuk sharing, diskusi. Biasanya kalau aku udah misalkan duduk dimanapun aku berada ya, selalu ada atau ngajak temen, ayo silakan kalau mau datang ke ruko aku untuk sharing gitu ya. Terus akhirnya berbagi makanan, keberkahan, ujung-ujungnya ke situ, berbagi baju, terus berbagi cerita. Jadi kebanyakan waktu aku sewa ruko itu bukan pelanggan yang datang, nggak ada. Jadi aku punya sistem sendiri. Jadi ruko itu sengaja buat ngadem, terus buat sharing temen, termasuk non muslim. Waktu itu si Bu Bidan pernah, Bu gimana kok auranya beda, karena tempat itu tidak boleh sembarang orang duduk. Auranya udah lain. Auranya itu kalau dipakai begibah, panas, keruangannya panas. Tapi kalau buat untuk sharing gitu ya, selimatan dalam kebaikan, auranya lain. Apalagi pakai morotal ya, morotalan Quran, luar biasa ya. Jadi di sini non muslim juga merasakan suasana yang lain. Waktu aku sewa di Bu Bidan waktu itu, di Bidan Junior, Bu, auranya lain ya gitu. Iya kataku, kan aku udah murotalin ya. Terus akhirnya sharing. Nah dari sharing itu akhirnya kita saling membantu. Bu Bidan memerlukan informasi tentang anaknya yang mau masuk SMA waktu itu, karena kan zonasi jauh. Akhirnya coba aku kasih solusi, bukan coba ya, tapi aku berikan nomor handphone Pak gurunya, karena aku selalu orangnya rewel, siapa tahu ada yang memerlukan bantuan buat informasi. Nomor guru-guru ya, ada SMA, terutama SMA ya, SMA GB waktu itu. Terus aku kasih nomornya, akhirnya dapat informasi, akhirnya dapat masuk anaknya melalui jalur afirmasi tuh, membantu yang non muslim. Bu Bidan itu Kristen Protestan kalau nggak salah, dan bagar ya. Aku sempat sewa ruko di beliau itu berapa, 4 bulan kali ya, kurang lebih. Terus pindah ke sampingnya, sekarang ke sampingnya lagi. Jadi intinya sempat di rumah kreasi, sekarang ke bentuk ruko lagi. Jadi sebenarnya buat sharingnya silakan. Aku ini selalu dijadikan tempat tempat bertanya nih kalau lagi duduk ini kemarin tuh. Jadinya orang nggak kebingungan gitu. Oke? Sok, siapa yang mau datang ke aku tanpa dipungut biaya, mau sharing, mau kalau dibilang mah
apa ya, hmm, apa ya, win-win solution terhadap permasalahan. Sebenarnya yang enteng-enteng ya, karena aku tidak bisa yang berat-berat. Yang enteng-enteng aja, hidup ini udah berat, jadi yang enteng-enteng. Permasalahannya dibawa enteng. Enteng bro, tenang bro, ya hidup ini udah sulit. Jadi intinya segala sesuatu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat, dengan seperti gini, ngobrol-ngobrol. Itu solusinya bagaimana? Ada solusinya, tidak ada, tidak bisa tidak ada. Sebenarnya semua permasalahan dalam hidup ini ada solusinya. Itu Al-Quran mengajarkan kepadaku, ada solusinya. Dan bahkan yang apa ya, ketika aku mengenal yang non muslim, malah mereka itu apa ya, merasa nyaman dengan semua yang solusi yang aku berikan gitu. Di sini bagi yang bisa bertemu aku untuk diskusi, oke. Tapi kalau yang tidak bisa karena keadaan, ya bagaimana lagi? Karena begini, aku mau diskusi musyawarah dengan aku ya. Di sini kan ada kebanyakan pada bilang umi gitu ya. Intinya mungkin karena aku di sini pecinta anak-anak balita kali ya. Tapi di sini kalaupun yang nggak bisa ya jangan maksain. Berarti aku sudah memberikan solusi dong. Silakan, welcome, open house kan. Karena aku masih tidak punya rumah. Rumahnya di mana-mana coba. Di sini sebentar, nanti ke Padepokan semalam, ntar ke sana Mencelen lagi. Ke SMK 1 jam. Ntar ke sana lagi ke Tridas. Tridas itu 3 jam. Paling biasanya sore. Ntar Mencelen lagi. Jadi aku tipe orang yang tidak bisa seperti dunia ini hanya persinggahan. Begitupun apa ya, yang kurasakan gitu ya. Jadi tidak ada ngerasa memiliki, aku harus rumahnya di mana Mi? Di mana-mana kataku. Di sini harus bahasa akeu. Di sini mah karena teman-teman aku kadang-kadang ada yang dari kalangan momi-momi gaul. Tapi kalau lagi biasa-biasa, ada yang aku juga harus pinter belajar bahasa Jawa dong, Jawa-Jawaan. Tapi Sunda selaras nama abitnya nyerosna Sunda. Halus pisan, sok tahu sih. Kacep sorry ya, halus pisan, tara kasar. Cuma walaupun terus kesel tah, nek tuh. Kadang-kadang kalau ada selaras mah terkasar atuh. Orang Tasik mah nyari Sunda nanti halus. Halus pisan. Kamu orang Ciamis. Orang Ciamis mah lembut. Karena aku ini selalu ditunjuk sebagai kepala gudep, ketua gudep, jadi agak-agak tegas Bu, masa pelantai-pelantai itu mah kayak enakan ntar si Abah atuh, kalau disangkanya ngerayu-rayu, kalau aku iya jadi aku tuh tegas orangnya, coba ngomong lembut, ngomong Sunda tapi bisa tegas gitu, aku tidak bisa, harus gagah dong. Aku harus gagah, jadi beda gitu. Aku itu beda, itu bedanya. Nggak bisa bicara lembut tapi peletai-peletai. Harus gagah dong. Itulah aku. Intinya seperti itu. Jadi aku selalu mempersilahkan kepada yang mau sharing, silakan welcome gitu. Karena kemarin dengan sharing adanya, kita tuh sharing ya, berbagi pengalaman dengan momi-momi, siapapun mominya, terus merasa oh iya akhirnya terinspirasi gitu, tidak kebingungan. Karena itu kita belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman, dari ibu bapak kita, belajar apa kek gitu ya, misalkan dari segi masaknya, dari kalau bapak dari jiwa kepemimpinannya, dari siapapun, dari yang non muslim juga sama, sok mantep gini misalkan, oh iya semua. Nah orang Chinese tuh luar biasa loh ya, aku belajar dari tante Cici, anak-anak tante Cici tuh, Mas Galih sama tante Pani, Mbak Pani, iya Bu, ih orang ini Chinese itu ya, Tionghoa ya, iya Ibu nanti itu kan Sundanya nanti itu selamat
Hari Raya Idul Fitri ya. Oh iya, mereka yang duluan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Jadi tanpa harus ku minta, mereka yang selalu duluan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Karena apa? Karena kita hormat dulu sama mereka. Hormat itu bukan berarti harus hormat ya, tapi kasih sayang gitu. Tegur, senyum, sapa, udah itu aja. Selalu itu kalau Hari Raya Idul Fitri mereka yang duluan mengucapkan ke aku. Ngomong-ngomong, kayaknya seputar cuaca deh ya, panas terik, tapi nggak terlalu sih, masih batas wajar normal. Karena aku ada tugas kayaknya, jadi entar dulu ya, dikat dulu ya, karena aku harus memprioritaskan tugas yang utama. Aku teruskan kembali ya. Bentar. Jadi intinya, seseorang yang selalu bertemu denganku, selalu ingin nih ya, mumpung dunia ini masih ada, sebenarnya apa sih yang membuat sulit? Sebenarnya begini aja, luruskan aja niat ya untuk sharing. Oke, titik tok. Tidak lebih dari itu. Karena di sini sepertinya ada pihak-pihak yang menghalangi beliau itu untuk ketemu aku. Sekarang begini aja, solusinya bagaimana? Sok sharing, apalagi keadaan sekarang ya. Aku pun fokus sekarang untuk menggalakkan Humanity Voice. Dan aku tidak bisa sendirian ya. Di sini Humanity Voice yang lokal dengan ibu, gabung dengan ibu majelis taklim biasanya. Terus dengan teman-teman pedagang kecil. Gede loh, tapi itunya tingkat imannya tinggi maksudnya. Mereka itu pedagang biasa ya, pedagang buah, tapi tingkat level keimanannya luar biasa ya. Mereka mau mengeluarkan uang Rp5.000 untuk beberapa tenor untuk Palestina, kemarin untuk Sumatera, luar biasa ya. Jadi di sini sok sekarang mah apa ya, mari sok kemon kita galakan kegiatan kemanusiaan, jangan mikir yang aneh-aneh dah. Sekarang kondisi udah begini, dunia juga udah seperti ini, Indonesia apalagi, apa yang dipikirin? Sekarang fokusnya ke kerjaan. Bagaimana bahu-membahu keadaan seperti ini. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jangan merasa diri pahlawan, gak bisa. Akhir zaman ini udah global ya, kasihan. Kepedulian bersama, bencana global. Jadi kita benar-benar harus saling empati. Terus simpati, empati. Teko saliro apa teko saliro ya, sebenarnya ajaran dahulu itu sebenarnya tepo saliro. Jadi kita itu mau nih merasakan diri kita, kalau kita ingin dibantu, bantulah yang lain gitu. Negara lain boleh, harus ya, karena kalau kita ingin dibantu maka orang lain pun akan membantu. Yang luar negara lebih kemanusiaannya lebih besar loh ya, yang aku rasakan tuh. Karena merasakan dari yang non muslim yang ku temui di sini. Dari mana aslinya? Dari luar, aku keturunan Chinese gitu. Iya, luar biasa. Nih sekarang banyak counter handphone. Aku berbicara adalah counter handphone yang punyanya Chinese. Misalkan aku punya kendala dengan handphone yang copot itunya, maksudnya apa ya, kaca nih. Bayarannya apa? Kataku, berapa Mas bayarannya? Kok seikhlasnya tuh, luar biasa. Kalau ke apa ya, counter yang asli pribumi belum tentu, luar biasa ya. Terus bisa ditunggu lagi, hebatnya sekarang akhir zaman ini. Tambah hebat sebenarnya. Jadi dinikmati hidup tuh, apalagi ya, enak hidup ini. Coba dikasih panas begini juga enak aja. Di sini tuh hidup kita terasa enak kalau kita berpikiran empati kepada yang lain, ya Allah. Tapi aku tidak bisa hidup enak-enak sendirian, sedangkan di yang lain suhunya tidak enak. Apa enak apa tidak? Tidak enak, sedih yang ada. Karena kita juga di sini itu suhu masih bagus karena masih ada doa orang-orang yang soleh-solehah. Coba kalau enggak, ini masalah ingatkan dalam kebaikan ya. Di sini tuh inilah caraku untuk selamatkan dalam kebaikan sama yang berbeda negara ya teman-teman. Kalau Maher belum pernah melihat aku ngomong seperti ini ya, kita hanya WA-an aja. Jadi di komunitas itu waktu itu. Terus Hafiz Ahmed juga enggak.
Jadi kita hanya nulis-nulis. Jadi tidak langsung ngomong seperti ini. Kalau ngomong seperti ini, bawel banget apanya. Jadi intinya, apa ya? Perlu. Sepertinya topik hari ini untuk vlog pertama, topiknya cuaca aja dulu ya. Nanti aku akan survei keadaan perlintasan rel kereta api yang ada di sini ya, daerah Kompas lah ya, jalan baru Kompas ke sini, jalan baru situ. Kita lihat masih ada yang nyerobot gak tuh si motor. Coba kalau lihat vlogan aku, pasti mereka baca tuh kayak gitu tuh, takut bahaya. Akhirnya kan aman. Kayak apa yang antri BBM. Sekarang aku lihat pantau semua motor antri, sabar. Yang penting kebagian Pertalite. Jadi intinya aku pun ikut antri ya, berarti aku juga dituntun untuk sabar. Jadi di sini beberapa SPBU kulihat maksudnya ramai ngantri tapi tertib. Nah di perlintasan masih belum. Perlintasan kereta api nih masih belum. Nanti kita survei ke sana buat vlogan berikutnya. Oke, jadi untuk vlogan pertama ini topiknya tentang cuaca, terus saling menguatkan dalam kebaikan, terus win-win solution itu apa? Aku sudah memberikan keleluasaan, silakan. Tapi kalaupun ada kendala dari kalian, dari Anda, berarti aku bisa apa dong? So, aku mesti selalu sharing, tapi untuk hal-hal yang jangan terlalu beratnya lah. Hidup ini udah sulit, dipermudah gitu ya. Oke, udah itu aja yang ingin disampaikan buat bukan pertama ya. Nanti kita akan survei lagi perlintasan rel kereta. Masih pada ugal-ugalan gak yang naik motor? Udah ya. Assalamualaikum semuanya, dadah. Tawakal. Di sini aku tidak bisa enak sendiri, tidak bisa. Keadaan sudah seperti ini, tapi bagaimana lagi? Kita harus semangat. Aku pun hari ini lagi melehoi, misalkan lagi pusing, mual, tapi harus memotivasi orang. Jadi intinya apa ya? Ya udahlah gitulah. Berusaha untuk tetap berdiri meskipun kaki ini gemeteran, kayak gitulah intinya. Seperti itu. Sudah ya, itu aja yang ingin disampaikan. Rame katanya. Woi. Rame. Lancar maksudnya rezekinya. Rame yang beli. Sudah ya. Assalamualaikum.